Halo guys, David sini dan udah ada Red Magic 10 Pro nih. 10 Pro, HP gaming yang sering dibilang sebagai the best. Lebih bagus dari ROG Phone. Fiturnya lebih niat, desain lebih ganteng, performa juga gila-gilaan. Kita udah beberapa kali cobain HP Red Magic ya, dan kesannya emang sebagus itu sih. Dia bisa ngasih rasa yang baru, beda dari HP-HP biasa. Sayangnya pas video ini dibuat, status Red Magic 10 Pro masih belum dijual resmi di Indonesia. Ini barang versi China. Saya ngarep banget sama ZTE, sama Nubia Indonesia. Semoga mereka niat ya ngebawa resmi ke sini. Soalnya dulu mereka pernah lewat 8S Pro kalau nggak salah. Sekarang pun ZTE juga punya banyak produk di level 2-3 jutaan. HP gaming murah juga ada loh, kayak Nubia Neo. Kalau Red Magic ini datang sebagai bos, ditongkrongin di toko offline biar orang lihat, dipajang di toko online, aura tokonya pasti tambah kuat tuh. HP-HP di bawahnya juga bakal kecipratan energi strongnya. Kan itu salah satu fungsi HP flagship. Mancarin kesan kuat, dibeli atau enggak ya itu urusan lain. Yang penting nambah semangat dulu. Sama kayak kopi di sebelah saya ini. Dari tadi aromanya nih udah bikin on. Nikmat nggak sih gaming sambil ngopi kapal api special mix combo killer. HP-nya udah kenceng, teman mainnya juga bikin semangat lebih maksimal lagi. Dari aromanya khas kopi kapal api sampai kerasa paduan kopi dan gulanya pas. Terbuat dari 100% kopi asli. Segala aktivitas jadi lebih seru lagi. Mau gaming, mau kerja, santai sore. Ini gaming kerja ketiganya sih di sini sih. Lebih lengkap kalau ditemenin kapal api special mix. Udah jadi favorit dari dulu. Buat yang pengen ngopi kapal api special mix, langsung sikat aja produknya di e-commerce langganan Anda pakai link di deskripsi. Atau langsung mampir aja ke warung, pasar, minimarket, supermarket terdekat Anda udah hafal langganan Anda lah. Pasti ready? Kapal api special mix. Let's go! Kita mulai unboxing HP-nya. Di sini kotaknya terlihat standar-standar saja ya, sangat minimalis, tidak terlihat seperti HP gaming. Kalau kita lihat logonya baru agak lebay-lebay atau unik gitu ya, kelihatan seperti topeng dan ada Red Magic-nya. Dan di sini ada huruf X seperti logo Twitter yang baru. X-nya kayak gini sih, kayaknya ada yang tebel dan ada satu garis tipis, entah collab sama Elon Musk atau apa. Ini ada win more games, menangin lebih banyak games dong kalau pakai yang ini. Bukan keren doang tapi yang penting menang. Di atasnya ada Red Magic 10 Pro, varian RAM 16GB, internal 512GB, ada IMEI-nya. Dan ini masih made in China karena ini memang unit China. Varian warnanya Moonlight dan tidak ada banyak keterangan lain sih. Di sini paling ada kasih tahu kalau ada chargernya kali ya. Terus ada Snapdragon Sound. Kita langsung lihat isinya saja. Tidak terlalu fancy buat sebuah packaging HP gaming. Biasanya ada mengkilat-mengkilat atau icon-icon garis-garis yang rame. Kalau di sini di dalamnya juga ada logo Red Magic-nya saja, seperti topeng lagi. Di dalamnya ada tagline lagi ya, win more games. Sangat tidak bertele-tele, pokoknya menang aja. Kalau ROG kan buat yang berani. Kalau ini pokoknya menang. Di sini ada SIM ejector yang bentuknya seperti pin lokasi di Google Maps. Nah, warnanya silver tapi bukan merah. Ada Red Magic, ada warranty card, dan ada casing yang sepertinya terlihat lumayan sederhana ya. Lagi-lagi tidak ada lubang-lubang buat lebih keren-kerenan atau icon-icon kayak apapun. Di sini malah terlihat seperti koper yang elegan, yang mahal gitu. Dan dia tipenya hardcase dengan smoke. Ada 3 lubang dan ada tempat LED flash. Di sini juga ada tempat port-portnya. Kanan kiri dia hilang begitu saja. Sekarang bagian paling pentingnya nih, HP-nya sendiri, si Red Magic 10 Pro ini. Dia pakai desain khas Red Magic yang kotak kaku, seperti tidak ada kompromi. Tapi buat sebagian orang termasuk saya, ini salah satu desain yang keren deh. Apalagi kalau kita lihat layar depannya. Di sini fiturnya juga banyak. Rasanya pantas saja sebuah HP gaming yang performanya garang, punya desain yang agak tebal, nggak masalah. Kaku, nggak masalah. Kelihatan tidak banyak bermain-main, tidak masalah. Yang penting menang. Menang itu yang paling penting. Apalagi kalau kompetisi ya. Kalau misalnya udah HP keren-keren kalah malah dicengin kali.
Kalau tim e-sport gitu kalau menang orangnya tampilannya agak kayak belum mandi aja naik idola ya. Iya pasti kayak gitu deh. Kalau ini minimal ada kerennya lah. Ini desainnya masih ada silvernya, masih ada ornamennya, bahkan dia lebih rame daripada ROG Phone. ROG Phone kalau dihidupin dia baru kelihatan asik nih, ada mainan-mainan nih, ada LED-nya nih. Tapi kalau dia mati, dia kelihatan cuma ada kamera dan polosan aja, cuma ada garis aja. Jadi LED wajib dihidupin biar kerasa lebih gaming. Kalau si Nubia, dia nggak perlu diapa-apain juga lumayan menarik perhatian ya. Dari warnanya silver, bentuknya kotak udah agak beda dari biasanya. Terus kalau kita lihat logo Red Magic, di sini ada logo Red Magic juga. Ada murmurnya juga, berasa robot-robotan, berasa industrial yang mementingkan fungsi daripada estetik. Ada titik-titik, garis-garis. Ala robot-robotan, semua HP gaming kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada garisnya gini. Realme yang murah aja ada garis-garisnya. Terus di sini dia juga ada emblem Snapdragon 8 Elite. Harus pamer banget mesinnya. Di sini ada titik merah yang kelihatannya status buat ngerekam video, tapi sebenarnya ini adalah kipas fisik yang bisa narik angin dan dari sini dan ngebuang di sisi seberangnya buat cooling. Lagi-lagi soal performanya, dan di sini ada logo X lagi yang saya nggak tahu buat apaan sih, kayak logo Twitter banget soalnya. Ini ada LED flash, ada kamera gimmick dan dua kamera 50 megapiksel, kamera utama dan kamera ultra wide. Desain kotak yang udah mulai ditinggalin brand ya, karena saya ngerti, saya kalau buat pegang juga lebih seneng HP yang ada lengkungannya sedikit biar lebih ergonomis. Cuma kalau konteksnya HP gaming kaku-kaku kayaknya malah lebih cakep ya, lebih keren, lebih tegas. Apalagi kalau kita lihat pinggirannya nih, ganteng. Ini teksturnya matte, terus fungsinya juga banyak, berasa full ya, kayak ada banyak tombol yang bisa kita pakai. Di sini ada trigger, terus ada tombol buat masuk ke game mode, ada mikrofon, ada garis antena, ada tombol volume, tombol power, dan lubang exhaust buat kipasnya. Full di sebelah kanan. Di atas juga berasa full, ada garis antena, ada mikrofon, speaker, IR blaster, ada headphone jack. Terus apa lagi di kiri? Oh, kalau di kiri dia agak polos saja, ada lubang exhaust lagi buat udara antara intake ini harusnya buat masuk, dan ada garis antena. Di bawah ada port Type-C, garis antena lagi, speaker dan mikrofon, plus SIM tray yang masuk 2 kartu nano SIM. Tidak masalah karena sudah pakai storage setengah tera. Sekarang mari kita hidupkan dan lihat layarnya yang beda nih. Beda, ada plus minusnya. Tapi kalau dari penampilan pasti bagus banget. HP yang berani beda gini dari desain, dari fitur selalu nyenengin. Makanya semoga masuk Indonesia ya, biar bikin pasar lebih berwarna lah. Sip, jadi ini adalah penampilan lock screen dari Red Magic 10 Pro. Ganteng sekali saudara-saudara. Bezelnya wow, tipis, bentuknya kotak, tidak ada tompel. Ini bagian yang bikin mata benar-benar dimanjain sih. Bersih banget layarnya. Ini kalau lihat kotak gini doang mungkin kita bakal ingat sama Samsung Galaxy S25 Ultra ya, yang desainnya juga kotak, cuma kayaknya Samsung lebih tebal sedikit bagian bezelnya. Sementara ini udah tipis, nggak ada tompel, layarnya juga terang. Dipegang gini tingkat kegantengannya makin-makin dah. Terus kalau kita udah buka, tergantung wallpaper apa yang kita pakai. Kalau ini kerasa lebih sopan, kalau kita ganti wallpaper lain ada yang lebih garang. Pilihannya robotan semua sih, ini Red Magic banget sih. Kurang. Kita pilih yang kurang gaming aja tapi warnanya sangat manjain mata. Ini layarnya salah satu yang paling cakep karena satu alasan sih, dia clean banget. Bezelnya tipis dan tidak ada tompel. Mungkin buat yang belum tahu, nggak terlalu ngikutin dunia HP, bakal nanya, kalau gitu kamera depannya di mana bang? Dia tetap ada kamera depan di bagian atas sini, cuma dia ditimbun di bawah layarnya. Dari sini sama sekali tidak terlihat ya kalau kita matiin. Apakah dia terlihat? Saya tarik omongan saya, ternyata kamera depannya luar biasa, sama sekali tidak terlihat. Hebat banget. Biasa ada minimal bayangan hitam lah ya.
Ini beneran ada kamera depannya kok. Kita langsung buktiin aja sekarang. Kita buka kamera depannya. Hap. Oh tuh ada tuh kamera depannya di sini. Tuh ketutup tuh. Cereng. Tapi previewnya jelas langsung agak buram ya, karena sekali lagi kamera depannya itu ditimbun oleh kaca. Ada lapisan tambahan, jadi nggak bakal sebening kalau tanpa filter-filter dari displaynya lagi. Ini kelihatan, widih, bener Iqbal penyelam handal. Nih ada nih kameranya nih. Iya, hebat ya, kalau lu ilangin cahaya super terang itu langsung udah. Artinya di situasi biasa mata kita bakal susah banget ngelihatnya, ketemunya tuh susah banget. Mantap ya. Soal teknologi kamera under display ini dulu pernah diterapin oleh beberapa HP juga, termasuk Samsung Fold, tapi nggak mereka terusin lagi karena emang komprominya agak berasa pas kita mau selfie. Jadi mau cari estetik kayak Nubia nih yang no debat, ini bagus banget, tidak ada tompel-tompelan, atau ya ada tompel cuma kamera depannya jadi 100% kualitasnya. Sebagai perbandingan saya langsung tunjukin versus sama ROG aja ya. Bisa dilihat kalau muka saya pasti potret pakai Red Magic, dia super halus karena dia harus ngeprocessing burem-buremnya dan tambahin warna, berasa di make up abis lah. Sama sekali tidak alami. Oke lah. Buat spek layarnya sendiri dia gede, 6,85 inci, 1,5K AMOLED, 144 Hz refresh rate. Brightness-nya juga tinggi, saya udah tes di luar ruangan, dia masih bisa terlihat dengan jelas. Terus Gorilla Glass 7i juga, jadi dari layar udah mantep banget. Ini sangat menyenangkan buat dilihat. Andai aja buat kedepannya ada teknologi under display fingerprint yang paling cuma diskon 5% doang, kualitasnya kayaknya bakal banyak orang yang milih itu deh. Buat performanya sendiri, si Red Magic 10 Pro dapat skor yang kayaknya waduh tingginya, udah salah satu yang maksimal ya buat Snapdragon 8 Elite, salah satu yang maksimal juga buat HP-HP zaman sekarang, 2,7 juta. Tidak perlu banyak dites lagi sih. Kalau udah HP gaming Snapdragon 8 Elite masih di bawah 2,5, ada yang salah sama rancangannya. Widget apa nih, kayak piringan hitam ya kalau dilihat dari jauh, tapi kalau kita baca ini namanya adalah game fan. Kalau kita tekan dia bakal mati, lampunya jadi hitam. Kalau kita tekan, ala-ala mobil racing itu. Padahal ini nunjukin kalau dia sedang mengaktifkan kipas yang ada di belakang sini. Yang tadi kita tunjukin pas lagi lihat desainnya, ada lampu-lampuannya. Di sini kipasnya lagi muter, menarik udara dingin dan membuang udara panas buat mendukung sistem coolingnya. Apakah kita bisa setting? Harusnya di sini ada banyak. Oh, ada nih cooling fan. Oke, cooling fan di sini mode fast cooling, ada balance, ada fast, maksimum. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Ya, kedengaran. Mungkin dari tadi kalau Anda pakai headset yang bagus, ini kok gadget in kali ini kayak ada suara bising-bising sedikit ya. Itu dari tadi dengar suara fan-nya itu. Ada fast cooling. Di sini ada setting buat hidupin kipas waktu kita lagi ngecas, mantep banget, sangat kepake buat dinginin baterai. Dan ini lucu juga ya, dipikirin banget, dia bakal matiin kipas waktu kita lagi nelpon buat mengurangi suara-suara yang tidak perlu. Ada lampunya juga dan ada suara pas kita hidupin yang tadi, ada cool the car. Ini lebih garang ya kalau ini. Cool the car, dinginin mobil, tapi kayaknya ini digeber abis deh. Buat performanya kayaknya hasilnya nggak bakal terlalu ngejutin ya. Saya volumenya maksimalin deh buat si Red Magic ini. Sekalian demo speakernya juga, yang menurut saya anehnya nggak wow itu ya. Ini coba saya kecilin dikit deh. Ya kenceng, cuma kurang apa ya, kurang penuh aja, kurang luas aja rasanya, kurang dalam juga. Bassnya berasa agak kurang. Nanti coba kita confirm di tes musik. Salah. Cuma di Genshin ini rasanya nggak semegah itu, walaupun lagi battle seperti ini.
Buat performanya sendiri tentu udah ya maksimal lah. Dari tadi saya nge-track di sini pun dia tulisannya 60 fps ya. Kalau kita lihat di grafiknya pun 60 fps rata di setting highest. Jadi tenang saja. Kalau HP gaming tidak bisa seperti ini, harus dipertanyakan dapat statusnya dari mana. Menang gaya-gayaan doang. Kalau HP gaming sekarang nggak bisa 60 rata. Soal suhunya juga aman lah, seaman-amannya Snapdragon 8 Elite ditambah kipas mini. Buat main Genshin kurang lebih cuma 40 derajat aja, mantap. Selain kipas mini, prosesor yang efisien, dia juga punya sistem cooling vapor chamber yang luas banget, 12.000 mm persegi. Sebagai perbandingan, rata-rata HP pada umumnya seperti iQOO, Poco, atau Realme, mereka main di 6.000, 7.000, ini 12.000. Super gede. Baterainya juga tebal di 7050 mAh, chargingnya bisa 100 watt. Jadi dari spek udah no problem sama sekali sih HP gaming. Kalau kita beli HP gaming justru nyarinya lebih dari sekedar performa. Nyarinya pengen dimanjain lewat fitur-fitur seperti ini. Ada control panel khusus. Wis, cakep juga. Ini kalau di sebelah kiri ada kontrol buat brightness, sebelah kanan ada kontrol buat volume, ada status CPU, status GPU. Kita mau tambahin banyak widget juga bisa. Ini ada mark the distance, ini ada lingkaran bantuannya. Mungkin kalau pemain FPS lebih ngerti fungsinya apa. Di sini ada apa ini? Keep track of the ultimate move, ada shooting gaming assistant. Oke, ada titik nih di tengah sini. Terus ada amplify footstep biar suara jejak lebih kedengeran lagi. Ini fitur buat FPS banget sih. Terus ada performance to the fullest. Ini bakal dikasih peringatan kalau performa lebih tinggi artinya panas juga lebih tinggi. Di sebelah kanan ada control panel toggle-toggle buat berbagai macam fungsi seperti RGB. Super Snap nih harusnya buat screenshot, ada charging bypass, optimize rotation lock, banyak banget di sini. Ada shortcut ke aplikasi juga, udah berasa di home screen ya. Custom juga bisa. Terus kalau di sini, oh ada lagi banyak ya settingannya. Diablo mode, ada echo, ada balance, ada rise, ada Diablo mode. Dan masih soal fitur, kalau kita slide tombol merah ini dia juga bakal masuk ke game space Red Magic. Semuanya masuk sih, ini fiturnya benar-benar banyak sih. Terserah kita mau settingnya seperti apa. Ada Mobile Legends, PUBG, ada block ini juga, termasuk game juga, Tetris-Tetrisan bonus ini. Silakan diutak-atik. Luar biasa. Suara speakernya sendiri kalau volumenya maksimal kayak gini kenceng, tapi kurang bassnya kurang berisi, nggak se-wow HP gaming yang lain ya. ROG lebih bagus dari bassnya, dari stagingnya. Kalau ini kalau kencengnya menang, cuma kalaupun volumenya maksimal pun rasanya agak sedikit berkurang kualitasnya, agak pecah dikit, agak tajam dikit. Jadi kencengnya pun bakal jarang ya. Sekarang mari kita cobain kamera 50 megapiksel. Kita fotoin si ROG. Oke, ceteng. Terus kita fotoin si aksesorisnya. Ceteng. Terus kita fotoin kapal api. Ceteng. Oh ya, soal aksesoris ya, sebelum kita lihat sampel fotonya lebih banyak. Soal aksesoris si Red Magic ini mungkin kalah di bagian itu. Dia nggak ada jual aksesoris yang fancy, yang khusus seperti ROG Phone ini, yang bisa jadi kipas, bisa jadi tombol, bisa jadi bass tambahan. Tapi si Red Magic punya kipas yang udah built-in. Walaupun ukurannya kecil, tapi kita nggak harus tambah duit lagi buat dapetin ini. Nggak harus beli edisi spesial buat dapat bandingnya. Semuanya udah dapat kipas di dalamnya. Terus fitur-fitur kayak trigger juga udah ada, fitur game space ada, fitur buat kontrol tadi juga udah ada. Jadi sebagai HP gaming bisa dibilang gaming banget sih. Kalau kameranya tadi kita coba lanjut lihat, dan hasilnya juga HP gaming banget sih.
buat harganya yang harusnya udah 10 juta lebih, antara 10 sampai 15 juta, mungkin ada lebihnya. Ya belum bisa saingin HP-HP mainstream yang kayak Xiaomi, kayak Samsung, kayak Oppo yang harganya juga setara ya. Kurang yang paling berasa di saya ada di konsistensi warnanya. Kadang langitnya on point banget, birunya pas, detailnya bagus, gedungnya bagus, terangnya oke. Tapi di foto yang lain kadang langitnya agak sedikit keunguan. Ada yang kadang sedikit keijoan. Terus detail dari kamera ultrawide-nya juga kadang bagus, tapi kadang juga buram. Saya nggak tahu ini soal software atau kameranya yang punya processing beda-beda di tiap situasi. Ada yang bagus banget, ada yang asal ada. Cuma kamera memang bukan poin utama dari setiap HP gaming ya. Wow, creamy sekali. Rekaman kamera depan dari Red Magic 10 Pro. Karena emang ada lapisan kaca tambahan layar di depan kamera depan yang kesembunyi tadi. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kegantengan, kecantikan. Ya, Red Magic-nya juga nggak berusaha lebih sih. Ini rekamannya cuma mentok di 1080p 30 fps juga, jadi dari setting juga kurang. Kayak itu. Ini luar biasa deh. Seperti mimpi. Kesimpulan buat Red Magic 10 Pro, semoga HP ini bisa masuk ke Indonesia ya, bisa masuk resmi. Soal harganya saya nggak tahu berapa, mungkin kurang lebih sekitar 15 juta karena harga Singapura sekitar 12 sampai 18 juta tergantung variannya. Semoga ya Nubia berani masukin kayak seri 8 kemarin, karena ini HP gaming yang beda dari biasanya. Dia bisa jadi alternatif dari ROG Phone yang selama ini konsisten, cuma kayaknya udah mulai nyantai, ada fitur-fitur lucu, nambah spek. Tapi dari desain, kalau dilihat gini, saya lebih suka Red Magic, lebih beda aja rasanya. Apalagi soal layar depannya nih yang benar-benar ganteng. Mungkin bakal ada orang yang cuma milih HP ini karena layar depannya sebagus ini ya. Dia beda. Kalau misalnya kita bilang Huawei yang lipat 3 itu beda, ini juga bisa dibilang beda dari yang lain. Di pasar kayaknya ada nggak sih? Kayak udah nggak ada HP baru yang punya layar bersih kayak gini. Ini bisa narik perhatian banget, dan speknya juga sama sekali nggak kaleng-kaleng. Dari kekurangan jelas ada. Kamera depan ada kompromi, dari aksesoris ya agak minim. Kalau Anda sultan dan pengen keluarin duit banyak buat rame-ramein HP, mungkin agak kurang puas, kurang boros rasanya. Terus minusnya apa lagi ya? Ya sebagai HP gaming kameranya juga kurang. Jadi gitu aja unboxing buat Red Magic 10 Pro, si gaming ganteng ini. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nggak bisa dibilang rekomen atau enggak ya, karena nggak tahu harga resminya juga. Kalau di bawah 15 sih oke. Di atas kayaknya udah ketinggian.